Pemberita firman dan pelayan liturgi menyambut dengan penuh sukacita kehadiran saudara-saudara untuk mengikuti ibadah hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta dan memakai ibadah tata ibadah dalam rangka bulan Pelkes GPIB di GPIB Jemaat Bukit Moria dari rumah masing-masing. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan. Dan kiranya membawa berkat bagi kehidupan kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Benyamin Lauhena Pesi. Beliau adalah Ketua Majelis Jemaat GPIB Sejahtera Jakarta Selatan. Gereja bukanlah sekedar sebuah tembok-tembok buatan manusia belaka. Gereja lebih daripada itu. Gereja sesungguhnya ialah diri kita sendiri. Jiwa dan raga kita ialah tempat Kristus yang penuh kasih berdiam diri. Dengan demikian, hendaknya sebagai gereja kita mampu memancarkan kasih Kristus dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Pancarkanlah senantiasa kehangatan cinta kasih Kristus kepada setiap ciptaan. Di bulan Pelkes GPIB saat ini, marilah kita menjadi berkat bagi banyak orang dengan terus menyuarakan Injil Kristus melalui karya pelayanan sebagai gereja, serta menjadi gereja yang tidak egois, yang hanya memikirkan dirinya sendiri, melainkan gereja yang misioner. Kiranya GPIB terus hadir menabur kasih yang menumbuhkan sukacita dan harapan mulai dari kata hingga ke pelosok desa. Biarlah GPIB melalui pos-pos Pelkesnya menjadi perpanjangan tangan Kristus yang merangkul di tengah situasi dan kondisi yang berat dan sulit saat ini. Sebab melalui kasih sesungguhnya, harapan tidak akan pernah hilang. Kasih mampu menghangatkan yang dingin, menyembuhkan yang terluka, memulihkan yang remuk redam, dan membangkitkan yang terjatuh. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Umat, marilah berdiri. Untuk menyambut firman Tuhan, hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Mari bernyanyi nyanyian umat Kidung Jemaat 9, 1 dan 5. Puji hai jiwaku, pujilah Tuhan. Puji hai jiwaku, puji Tuhan, selagi ada nafasmu. Allahku patutlah ku agungkan sepanjang umur hidupku. Hayatku
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jemaat Tuhan, kita telah memasuki minggu ketiga sesudah masa raya Pentakosta. Nats pembimbing kita terambil dalam kitab Rut pasal 1 ayat 8b yang menyatakan, Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Jemaat Tuhan, terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang bergaul, berilah musikmu bergaul, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terpilih yang padamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Umat, marilah mengaku akan dosa-dosa kita dengan perasaan yang sungguh-sungguh menyesal dan malu, dan dengan penuh kerendahan hati. Mari berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami sadar selama ini kami telah berbuat jahat. Kami tidak mampu menjadi pengikut-Mu yang taat dan setia. Kami lebih suka hidup menjauh dari-Mu. Kami lebih suka melanggar firman-Mu dibandingkan dengan menjadi pelaku firman-Mu. Ampunilah kami, ya Tuhan. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Ya Tuhan, kami belum mampu menjadi pembawa damai sejahtera-Mu di tengah dunia tempat kami berada. Kami gagal menaburkan kasih-Mu untuk menumbuhkan harapan tanpa pandang rupa dan pamrih. Kami sadar akan keegoisan kami. Kami sadar selama ini kami hanya hidup untuk diri sendiri. Sedangkan mereka yang kami sebut saudara hanya yang kami kenal dan dekat dengan kami. Kami lebih sering berputus asa, tidak percaya akan kehadiran-Mu, meragukan kuasa-Mu, menolak uluran tangan kasih-Mu. Ampunilah ya Tuhan yang Maha Pengasih. Ajarlah kami untuk memiliki hidup yang bermakna bagi banyak orang, seturut dengan kebenaran firman-Mu dimanapun kami berada, baik di rumah, di tempat kami membanting tulang untuk mengais rejeki, di sekolah, di kota, maupun di desa. Ya Kristus, kami mengaku dengan sungguh dan penuh kesadaran, serta dalam kerendahan hati akan segala dosa dan pelanggaran kami yang tidak terhitung jumlahnya. Ya Tuhan, layakkanlah kami kembali untuk menerima pengampunan-Mu. Dengarlah permohonan kami, serta nyatakanlah kiranya lepas kasih-Mu atas kami. Hanya dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan memohon pengampunan-Mu. Dengarlah ya Tuhan.
Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku bawa kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 9 dan 10 yang menyatakan, pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaran nabi hamba-hambanya. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Maukah dosamu dihapus bersih, besar kuasa-Nya, darah Tuhan, kau kan menang dari kuasa gelap, ajaib kuasa darah Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya Anak Domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya Anak Domba Allah. Maukah engkau jadi suci bersih, besar kuasa-Nya, darah Tuhan, akar dosamu dicabut lenyap, ajaib kuasa darah Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya Anak Domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah Anak Domba Allah. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar perintah hidup baru, seperti yang tertulis dalam surat Petrus yang pertama, pasalnya yang keempat, ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Yang demikian, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Demikianlah perintah hidup baru kita. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan Alkitab kita.
kita siapkan hati dan pikiran kita masuk dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala kasih karunia dan kesetiaan Tuhan yang telah memelihara kami. Di hari Minggu ini kami pun datang dalam doa dan pujian. Kini kami akan mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman Tuhan. Karuniakan kepada kami semua untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Dikala kami akan membaca Alkitab yang berintikan firman Allah, dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, kami semua dapat memahami dan mengerti firman Tuhan. Dan terlebih lagi kami akan jadikan firman-Mu sebagai pedoman hidup, untuk kami akan mengarungi kehidupan kami di pekan yang akan kami masuki, dan kami akan berkarya, firman-Mu akan menjadi pelita yang menerangi hidup kami. Bersabdalah kepada kami semua ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Rut pasalnya yang pertama, ayat pertama sampai dengan yang ke-14. Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14 yang menyatakan, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Malon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Malon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku, ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki,
Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangislah pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya. Ia minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Saudara-saudara jemaat yang menyaksikan siaran ini, selamat pagi dan shalom. Tema kita berbicara tentang kasih menumbuhkan harapan. Ada satu pertanyaan yang mungkin bisa saya ajukan kepada ibu bapak semua. Pertanyaannya demikian, bagaimana hubungan bapak ibu sebagai orang tua, tapi di sisi lain, kalau anaknya sudah kawin, maka bagaimana peran bapak ibu sebagai seorang mertua terhadap anak mantunya? Tentu kita semua berusaha untuk menjaga hubungan relasi yang baik antara mertua dengan anak mantu. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata kita dan telinga kita. Kadang ada hubungan yang tidak harmonis antara mertua dengan anak mantu. Ya, bisa saja. Kenapa? Karena mungkin orang tua tersebut merasa bahwa anak mantu ini sudah merebut anaknya laki-laki. Lalu kemudian dia yang sudah merasa mendidik sampai besar, sampai dewasa, dan seterusnya tiba-tiba diambil oleh sang perempuan dan seterusnya. Sehingga pada akhirnya ada timbul kecemburuan di antara mertua dengan anak mantu. Ini khususnya anak mantu perempuan. Saudara-saudara, saya mengangkat ini mengawali cerita kita atau khotbah ini dari kisah hubungan antara Naomi dengan kedua anak mantunya. Menarik sekali, kenapa? Memang cerita itu di awal antara Elimelek dengan Naomi diberkati Tuhan, punya anak dua, Mahlon dan Kilion. Saudara-saudara, mereka pindah dari Bethlehem karena terjadi kelaparan. Mereka berada di tengah-tengah orang Moab. Lalu kemudian dua anaknya Naomi kawin. Yang satu kawin dengan Rut, yang satu kawin dengan Orpa. Saudara-saudara, kisah ini semakin menarik. Kenapa? Tiba-tiba saja tidak dijelaskan bagaimana itu sakitnya Elimelek dan seterusnya, dia meninggal. Disusul dengan kedua anak laki-laki dari Naomi. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, betapa besar penderitaan yang dialami oleh seorang yang bernama Naomi. Dia sudah kehilangan suami tercinta. Dia sudah kehilangan kedua anak laki-lakinya. Tidak dijelaskan bagaimana keadaan pada waktu itu, apakah mereka kelaparan atau sakit dan seterusnya. Tetapi Alkitab kita mau mengatakan bagaimana hubungan antara Naomi dengan kedua anak mantunya ini. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Naomi pun menyadari bagaimana kondisi Rut dan Orpa,
kedua anak mantunya ini. Kenapa? Karena dia sendiri merasakan bagaimana ditinggalkan suami. Lalu Rut dan Orpa pun mengalami hal yang sama. Dia ditinggalkan oleh suaminya pada perkawinan yang sangat mudah sekali. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, mereka bertiga hanya bisa saling menghibur. Nah, ini keistimewaannya cerita Alkitab ini. Mengapa ibu bapak saudara-saudara bisa menyaksikan di dalam Alkitab kita sendiri? Kalau kita memperhatikan bagaimana hubungan mereka sangat baik sekali antara mertua dan anak mantu. Mari kita perhatikan pada ayat-ayat yang ke-10 atau ke-11. Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami," dan seterusnya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ayat dari bacaan kita tadi menggambarkan bagaimana Naomi juga mau memperhatikan kehidupan kedua anak mantunya. Nah, ini yang menarik. Kenapa? Di satu sisi ada kebiasaan orang-orang Israel. Tidak boleh kawin di luar orang Israel. Mereka harus kawin dengan orang Israel. Ini dua anak mantu daripada Naomi adalah orang Moab. Yang dalam tanda petik saya mau katakan orang-orang yang menyembah berhala. Oh, jelas ini dalam tradisi Israel sangat ditentang. Pertanyaannya adalah apakah mungkin kematian Elimelek dan kematian kedua anaknya yang laki-laki karena akibat dari kesalahan itu? Alkitab juga tidak mengatakan. Jadi saya tidak mengajak Bapak Ibu untuk berasumsi yang negatif bahwa kematian daripada suami Naomi dengan kedua anak laki-lakinya ini karena dia melanggar hukum Taurat atau melanggar tradisi Israel. Tidak juga dikatakan di situ. Jadi jangan kita berasumsi yang negatif terhadap situasi Naomi. Yang saya mau katakan saudara-saudara, sebagai seorang ibu, sebagai seorang mertua, Naomi tidak bersikap orang yang kemudian mengintervensi kehidupan anak-anaknya. Tetapi dia hanya menganjurkan ketika kedua anaknya kehilangan suaminya. Dikatakan tadi, pulanglah ke kampung halamanmu, kawinlah, karena mereka masih muda. Kesempatan untuk kawin jelas ada. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, yang menarik lagi adalah pada ayatnya yang ke-14. Mengapa? Karena di sana dikatakan begini, menangis pula mereka dengan suara keras. Berarti kita bisa menyaksikan bagaimana relasi antara orang tua atau mertua dengan anak mantunya. Antara Naomi dengan Rut dan Orpa. Mereka bisa menangis. Mereka nggak tega meninggalkan orang tua ini sendiri. Kembali ke Bethlehem. Nah, saudara-saudara, ini yang menarik, saya katakan tadi. Menarik yang berikutnya, kisah ini. Di antara dua anak mantunya itu, ternyata Rut yang punya komitmen untuk memperhatikan ibu mertuanya di hari tuanya. Karena itu dia tidak mau meninggalkan mertuanya seorang diri untuk kembali ke Bethlehem. Saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Rut? Kita baca selanjutnya pada ayat-ayat berikutnya. Sebuah tekad, sebuah komitmen yang diungkapkan oleh seorang anak mantu yang bernama Rut. Allahmulah Allahku, bangsamulah bangsaku. Saudara-saudara, hal ini bukan hal yang mudah. Kenapa? Karena Rut bukan dari orang Israel. Dia dari Moab. Yang tadi saya katakan. Karena itu dia sudah tahu apa yang akan dihadapi ketika dia pulang bersama Naomi. Dia tahu bahwa orang Israel akan menolak dia. Karena dia bukan dari keturunan orang Yahudi. Tapi dari orang Moab. Tapi Rut,
Karena bukan saja dia mencintai anak dari Naomi, tapi dia juga mencintai Naomi sebagai ibunya. Ini yang saudara-saudara kita perhatikan, sangat jarang sekali terjadi. Bahwa begitu anaknya meninggal atau suaminya meninggal, maka sang istri mau tetap setia kepada mertuanya. Bisa saja dia meninggalkan, kemudian dia kawin dan seterusnya, dia punya kehidupan, punya kesempatan. Tapi Ruth tidak mau menggunakan kesempatan. Kesempatan itu terbuka untuk dia melakukan banyak hal, menikmati hidupnya yang masih muda. Tapi Ruth tetap pada konsisten. Nah saudara-saudara, kata Ruth sendiri ini yang menarik. Kenapa? Karena kata Ruth itu dalam bahasa Ibrani itu berarti persahabatan. Kita tahu kalau Naomi kesenangan. Dan karena itu saudara-saudara, cerita ini kita angkat bersama. Lalu kita mau menghayatinya. Kasih antara Naomi dengan Ruth memberikan pengharapan kepada mereka bahwa di Bethlehem mereka pasti bisa akan diterima. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita angkat persoalan ini. Kita angkat persoalan ini dengan baik. Kasih yang menumbuhkan harapan. Dalam konteks kita, hampir 4 bulan saudara dan saya ada di rumah. Apakah kita sudah menjalin hubungan yang baik antara orang tua dengan anak? Apakah kita sudah menjalin yang baik antara mertua dengan anak mantu? Oh, justru kadang sekalian kita bisa lihat, kadang menjadi timbul persoalan. Kenapa? Tidak kerja, kembali muncul ribut dan sebagainya. 4 bulan kita harus hadapi situasi ini. Tapi firman Tuhan hari ini mengajar kita semua untuk tetap menjaga kehidupan keluarga kita dalam menapaki masa depan. Yang mungkin dalam tanda petik kita tidak punya ketidakpastian dalam hidup kita. Kapan ini pandemi COVID selesai? Tidak ada orang yang tahu. Tapi saudara, firman Tuhan ini mengatakan, dengan kasihlah saudara dan saya bisa mengarungi persoalan demi persoalan. Contoh, Naomi dengan Ruth. Di antara mereka berdua terjalin kasih dan siap menantang persoalan di depan. Mereka tidak lari kemana-mana. Mereka pulang ke Bethlehem. Sekalipun risiko akan dihadapi. Saudara dan saya juga akan belajar bagaimana kasih yang menguatkan keluarga untuk bisa menantang masa depan. Walaupun situasi kita, situasi pandemi COVID-19 ini. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Jadi kesimpulannya sekarang kita mau ambil. Untuk kita bisa menapaki. Tetaplah jalin hubungan kasih yang sangat kuat di antara keluarga. Karena dengan demikian, dalam bulan Pelkes GPIB, saudara dan saya ditantang untuk bisa berpelkes di dalam keluarga dulu. Karena di dalam keluarga inilah menjadi cikal bakal gereja kita di kemudian hari semakin kokoh. Kenapa? Karena kita bisa saling mengasihi. Antara kita sebagai orang tua atau kita mungkin punya anak mantu, supaya kehidupan mereka bisa menggapai masa depan dalam hidup rumah tangga mereka. Bahkan dalam hidup kita bersama. Kasih menumbuhkan harapan kita untuk bisa melewati suasana yang sangat sulit ini di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tuhan Yesus pasti memberkati saudara. Amin. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia ini.
kuasanya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmatnya Yesus pimpin hidupku, firman dan kebenarannya itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasanya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri bersama orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita akan mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan sikap yang sempurna, dengan hati dan mulut kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita satukan hati kita untuk menaikkan doa syafaat, diakhiri dengan doa Bapa kami dan ditutup dengan doksologi. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan Yesus telah memberkati kami semua dalam persekutuan di tengah keluarga kami. Firman-Mu mengajarkan kami di tengah-tengah situasi saat ini untuk kami melawan COVID-19. Satu cara yang kami dapat untuk melawan COVID-19 adalah dengan kasih. Saling mengasihi di antara anggota keluarga semakin menguatkan kami untuk bisa berhadapan dengan kondisi seperti ini. Kami berdoa untuk gereja Tuhan. Kami berdoa untuk gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Kami mau berdoa untuk Majelis Sinode selaku pimpinan GPIB. Tuhan berkati fungsionaris Majelis Sinode. Diberkatilah mereka dalam pelayanan dan keluarga mereka. Demikian juga dengan unit-unit misioner yang ada di sana. Badan pemeriksa perbendaharaan gereja, badan penasehat Majelis Sinode. Kami mau berdoa juga untuk MUPEL Jakarta Selatan. Tuhan berkati di dalam hubungan kami, relasi jemaat dengan jemaat. Kami berdoa untuk BP MUPEL. Kami berdoa untuk BPPM. Kami berdoa untuk seluruh pelayanan yang dilakukannya. Terkhusus ya Bapak, kami berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini, GPIB Bukit Moria. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Ketua Majelis Jemaat, Bapak Pendeta Tete Lepta. Tuhan berkati dalam hidup rumah tangga dan keluarga serta pelayanannya. Kami berdoa juga untuk pendeta-pendeta jemaat yang ada di tempat ini. Kami berdoa untuk para diaken dan penatua. Diberkatilah pelayanan mereka bersama. Diberkatilah keluarga mereka dan karya mereka. Unit-unit misioner yang ada. Kami berdoa untuk BPPJ. Kami berdoa juga untuk karyawan kantor gereja. Kami berdoa juga Tuhan untuk koster dan keamanan. Kami menyerahkan semua unsur dalam jemaat Bukit Moria ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk jemaat-Mu tiap keluarga. Di rumah-rumah mereka dalam ibadah. Jemaat-Mu yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, janda duda dan anak-anak yatim piatu. Kami menyerahkan mereka semua dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, dalam bulan pelayanan dan kesaksian GPIB,
Kami berdoa juga untuk pos-pos pelayanan GPIB dimanapun berada. Diberkatilah para pelayan firman dan sakramen yang ditempatkan di pos-pos Pelkes. Diberkatilah pelayanan bersama dengan jemaat Tuhan. Kami mau berdoa ya Bapa di surga, untuk kami para presbiter yang bertugas di hari Minggu ini. Tuhan berkati pelayanan kami bersama. Pianis, multimedia, bahkan seluruh tim yang telah menyiarkan siaran ini. Puji-pujian yang mereka naikkan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah kami dalam pelayanan hari ini. Bapa di surga, kami pertaruhkan jemaat Bukit Moria ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah. Tuhan berkati kami semua bersama dengan seluruh warga negara Indonesia. Kami senantiasa tetap bersama-sama pemerintah melawan COVID-19. Kami mau mengikuti semua arahan dan anjuran pemerintah untuk tetap menjaga kesehatan, memberlakukan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Kami menyerahkan semua ini Bapa, upaya bangsa dan negara kami, agar perlahan-lahan bisa terlepas dari pergumulan panjang ini ya Tuhan. Kami menyerahkan upaya pemerintah kami dalam menstabilkan ekonomi, perekonomian di negara kami, sehingga negara kami bisa perlahan-lahan untuk kembali bangkit dari keterpurukan kami. Kami percaya Tuhan Yesus tetap memperhatikan bangsa dan negara kami. Kami serahkan semua doa kami Tuhan. Kami serahkan seluruh aktivitas kami memasuki hari dan minggu kerja kami yang baru, yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Inilah doa kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami semua berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan yang akan digunakan menunjang pekerjaan pelayanan dan kesaksian gereja. Apa yang kita berikan kepada Allah kiranya berpadanan dengan yang syukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, sesuai dengan 1 Tawarikh 16 ayat 34 yang menyatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Umat yang Tuhan kasihi, kami perlu sampaikan bahwa persembahan persepuluhan, persembahan syukur khusus untuk pengadaan lift, dan persembahan dalam ibadah hari Minggu ini dapat disampaikan melalui Bank BNI dengan nomor rekening 11760924 atas nama GPIB Jemaat Bukit Moria. Kami mohon setelah Bapak dan Ibu transfer dapat diinformasikan ke kantor Majelis Jemaat ke nomor HP 0853 1083 8017 atas nama Saudari Heni Lumiling.
Umat Tuhan, sementara kita memberikan persembahan syukur kita memuji Tuhan dengan menyanyikan nyanyian Gita Bakti 87 bait 1 dan 3. Aku bersyukur padamu. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku, ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Tiada kata kami ungkapkan, hanyalah syukur kepadamu. Kaulah yang layak kami tinggikan, karena besarlah kuasa-Mu. Terimalah Tuhan ungkapan syukur yang kami bawa kepadamu. Marilah kita berdiri dan membawa persembahan ini dalam doa. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami yang tak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan pada kami. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberikan persembahan seperti ini, jikalau bukan dari-Mu juga persembahan yang kami berikan ini. Jadikanlah persembahan kami ini sebagai berkat untuk menyatakan kasih-Mu dan bersama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Hanya dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Umat dipersilahkan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 21 Juni 2020. Jemaat yang Tuhan kasihi, pada pagi hari ini dalam rangka Bulan Pelkes dan Pertukaran Pelayan Firman Mupel Jakarta Selatan, kita sudah dilayani oleh Pendeta Benyamin Lohenapesi MTH. Beliau adalah Ketua Majelis Jemaat GPIB Sejahtera Jakarta Selatan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati pelayanan Bapak Pendeta dan keluarga. 2. Majelis Jemaat Bukit Moria mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat dan tamu jemaat yang sudah mengambil bagian dalam ibadah minggu ketiga sesudah Pentakosta hari ini. Kiranya ibadah ini membawa berkat bagi hidup beriman kita. Selanjutnya kami sampaikan kepada warga jemaat dan tamu jemaat GPIB Bukit Moria bahwa ibadah keluarga setiap hari Rabu selama pandemi COVID-19 ini dimulai tepat pada pukul 19 di rumah masing-masing dalam bentuk video streaming. Kami mohon perhatian jemaat dan tamu jemaat. 3. Memperhatikan kebijakan pemerintah sehubungan dengan pandemi COVID-19, kami mengajak warga jemaat dan tamu jemaat untuk bersama-sama melaksanakan PSBB dengan baik. Mari kita memperhatikan panduan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. 4. Petunjuk pelaksanaan ibadah.
Petunjuk pelaksanaan ibadah di GPIB Jemaat Bukit Muria, yaitu 1. Ibadah akan dilaksanakan mulai hari Minggu, tanggal 5 Juli 2020, pukul 7.00, pukul 9.00, 11 dan 17 WIB. Pada ibadah tanggal 5 Juli 2020, pukul 9.00 akan diadakan ibadah peneguhan sidi. Pada tanggal 12 Juli 2020 akan diadakan ibadah perjamuan kudus. 2. Jemaat yang hadir adalah orang dewasa dengan batas usia sampai dengan 50 tahun. 3. Bagi balita dan anak-anak, ibu dalam kondisi hamil atau menyusui, dan lanjut usia, dapat ibadah melalui live streaming. 4. Jemaat sebelum memasuki gedung gereja dan ruang ibadah wajib menggunakan masker. 5. Jemaat sebelum memasuki ruang ibadah dapat mencuci tangan terlebih dahulu di tempat yang sudah disediakan di area halaman gereja. 6. Memasuki pintu ruang ibadah akan ada petugas yang akan mengukur suhu badan kita. Apabila suhu melebihi 37,5 diukur 2 kali, maka harus mengikuti ibadah di kediamannya masing-masing. 7. Jemaat setelah mengukur suhu tubuh diwajibkan mengisi buku kehadiran yang sudah disediakan. 8. Di dalam ruang ibadah, jemaat dapat mengambil tempat duduk yang sudah disediakan dengan menjaga jarak 1 meter. 9. Setelah selesai ibadah, jemaat wajib menghindari kontak fisik dan jaga jarak 1 meter atau bersalaman atau berpelukan, hanya menggunakan salam di dada atau namaste. 10. Jemaat diharapkan untuk tidak berdiam lama di lingkungan gereja, baik di dalam maupun di halaman gereja. 5. Peneguhan sidi. Diberitahukan kepada seluruh jemaat dan murid-murid katekisasi 2019-2020 akan dilaksanakan ibadah peneguhan sidi bagi murid-murid katekisasi yang akan dilaksanakan pada hari, tanggal, Minggu 5 Juli 2020. Waktu pukul 9.00 atau ibadah Minggu. Tempat ruang ibadah GPIB Jemaat Bukit Muria. Pengembalaan akan dilaksanakan pada hari, tanggal, Jumat 3 Juli 2020, pukul 15.00 WIB. Tempat ruang ibadah GPIB Bukit Muria. Seluruh murid katekisasi wajib hadir. 6. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan kepada Bapak, Ibu, Saudara, warga jemaat, dan tamu jemaat yang berulang tahun kelahiran dan perkawinan dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2020. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara memasuki tahun usia yang baru. Atas perhatian jemaat dan tamu jemaat, kami ucapkan terima kasih. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari firman Tuhan yang telah kamu dengar. Bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang dan lakukanlah firman Tuhan. Kami siap sedia kembali mewartakan cinta kasih Kristus yang telah kami dengar dan terima dari kebenaran firman-Nya dalam hidup kami bagi seluruh ciptaan di mana dan kapanpun. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan
baik di rumah, sekolah, dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala tindakanmu. Jadikanlah firman Tuhan pandumu. Jangan takut, tegakkan keadilan dan berani berkata yang benar. Jangan bimbang dan jangan kau khawatir, Roh Kudus membimbing dan menolongmu. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.